حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله. Hamba yang dia itu lembut dalam dia berjual beli, tidak dipersulit ketika dia menjual, ketika membeli, dan ketika menagih hutang itu dengan lemah lembut, tidak dengan kasar. Kadang kita nagih karena nggak berani nagih sendiri, kita ngirim orang debit kolom untuk nagih hutang, preman-preman dikirim. Kalau enggak ini nggak bisa keluar, itu Rasulullah nggak suka. Rasulullah SAW mengatakan, rahimahullah, orang yang dalam menjual tidak bertele-tele, dalam membeli juga tidak bertele-tele. Artinya nawarannya masya Allah, sudah nawar berjam-jam nawar, ujung-ujungnya nggak beli juga. Tawar menawar, tawar menawar. Maka Rasul mengatakan, semoga Allah merahmati orang yang dia mudah dalam berjual beli. Enggak terlalu lama, nawarkan sunnah ya, nawar sunnah, tapi cukup satu kali. Nawar naik sedikit, dinaikkan sedikit-sedikit. Nawar dari paling yang rendah. Membeli dia ini berapa? 80.000, 40.000 boleh nggak Pak? Oh nggak boleh. 41.000 nggak boleh. 42.000, ya Allah. Itu kepada pedagang kecil. Pedagang kecil sudah tua, digituin. Giliran di rumah makan ada kelebihan 5.000 udah ambil aja Pak. Masya Allah. Untuk orang yang nggak perlu diambil aja. Untuk anak kecil ditekan sampai 1.000, 2.000 pun kalau bisa dia jangan untung. Ini kelakuan kita. Maka kita jangan jual-jual nama jamaah Pak. Kita jual-jual nama Pak, jamaah nih Pak, Tambol Negeri kasih korting dong. Waduh, jual jamaah. Kita sengaja belanja itu toko yang karpot ya, kita belanja ke sana biar dapat diskon korting. Itu nggak bagus. Belanja ke dia, kita kasih harga yang lebih supaya dia bisa takaza, bukan minta supaya dimurahkan. Kita hari ini cari toko-toko nggak ahbab tapi supaya dapat murah. Apalagi yang sudah terkenal, orang kemana kenal, wah ini mesti digratisin nanti. Waduh, nggak beres itu namanya, nggak boleh. Itu namanya menjual nisbat, menjual. Dulu kami peti besarnya Maulana Al-Zuhair Shah, Ustaz kami pernah beberapa tahun kami belajar dengan beliau, belajar Quran terjemah dengan beliau. Maka beliau bilang, jangan kalian jual nisbat rewin, jangan kalian jual nama Maulana. Ketika itu Pak, apa yang mau dijual rewin? Dingin kedinginan, panas kepanasan. Karpetnya tikar bolong-bolong tidurnya. Apa yang mau dijual? Siapa yang mau tahu dari kita? Baru setelah kita pulang, oh kita sering menjual nama dari orang memuliakan nama. Nah seperti itu. Maka Ustaz kami Maulana Jamsyid rahimahullah, semoga Allah menerangi kuburnya, beliau berpesan sekali. Beliau tunjukkan kepada kami, Masya Allah, sederhana beliau kalau mau pergi ke Pendal tempat istimewa, beliau nggak mau duduk di mobil langsung, beliau jalan dulu, mobilnya yang merengek-rengek, naik Maulana, baru beliau naik. Beliau pergi kemana, disediakan kendaraan nggak mau, saya mau naik kendaraan umum saja. Beliau satu ketika ada seorang syekh hadis di Lahore wafat, maka beliau diputus untuk takziah ke sana. Maka beliau naik angkutan umum sama khatimnya, sama ustaz yang lain. Disediakan kendaraan beliau Pak. Itulah ulaika abai fajina bimithlihim idza jama'na ya jaril majami'. Itulah ustaz-ustaz ulama masing-masing kita, artinya dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang mukhlis. Dulu kakeknya Kiai Mukhlisun Romo Agung, Kiai Siraj,
Beliau orang yang ikhlas. Beliau ngisi pengajian kemana-mana. Nah dulu kan orang basa-basi. Kalau beliau pergi untuk ngisi pengajian kan naik andong, naik dokar. Nanti disuruh nunggu pulangnya sama panitia pengajian itu dikasih amplop bilangnya dia ini untuk transportasi. Nah, sekarang juga sama kan ini untuk transportasi. Maka setelah pulang sampai rumah semua amplop dikasihkan ke Bang Andong itu. Nih transportasi. Loh kayak ini kebanyakan. Udah tadi panitia bilang ini untuk transportasi. Allahu Akbar. Ya Bang Andongnya cepet kaya. Setiap kiai dapat amplop dia yang menerima kan memang panitianya bilangnya begitu. Ini untuk transportasi ini. Ya udah untuk transportasi ya kasihkan semua lah. Kelasnya ulama-ulama dulu kita sulit mengikutinya. Hal yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena dia muamalah tadi pesannya begitu, ya udah kamu untuk semua. Enggak ada istilahnya itu mungkin basa-basi, memang basa-basi tapi muamalahnya seperti itu untuk transportasi ya udah kasihkan transportasi semua. Hal yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang dulu betul-betul ya dengan sebab sikap mereka seperti itu ya dunia datang di bawah telapak kaki mereka nolak-nolak pun mereka merayu-rayu. Maka kita jangan jual nama jamaah. Kalau lagi keluar itu jangan Pak ini untuk jamaah Pak tolong kasih korting jangan. Kalau bisa itu ini harganya berapa Pak? 5.000 Pak bayar 6.000 Pak kasih biar pedagang itu senang dengan jamaah tertaskir ikut dakwah. Tapi kalau mau ikram ya dari uang sendiri, jangan uang jamaah. Uang jamaah begitu ya bangkrut nanti. Yang tawakufnya pas-pasan belum selesai 4 bulan sudah pulang apa? Habis untuk ikram terus. Belanja 30.000 dibayar 35.000 nggak mau dikembalikan. Yang 5.000 uang kita nggak apa-apa. Yang untuk istimai ya pasnya. Kalau kita mau ikram pedagang ya selebihnya. Jangan pakai uang istimai cepat habis. Yang tafakunya banyak mesti jalan bertahan. Yang tafakunya pas-pas kan sudah dipas-pas ini 4 bulan pas. Sebelum kurang 10 hari, kurang 20 hari sudah habis akhirnya pulang. Emang ini muamalah yang betul. Bagi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan muamalah Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa kita dan kemudian Allah masukkan kita ke dalam surga. Sebelum lanjut tadi kisah tentang 3 orang Bani Israel, aku lupa. Ya kalau ngomong sana kembali lupa. Jadi yang pertama adalah muasyarah, berbakti kepada orang. Kemudian yang kedua dia bermunajat, ya Allah, saya punya sepupu perempuan sangat cantik, saya mencintai dia, saya menginginkan dia nggak mau, selalu nggak mau. Maka suatu hari dia datang karena dia kepepet perlu uang. Dia datang, wahai saudaraku saya perlu uang. Saya bilang saya mau kasih tapi syaratnya kamu mau tidur dengan saya. Maka akhirnya kemudian malam dia karena terpepet dia pun mau. Ketika saya sudah menguasai dia berkata, wahai Mulan, takutlah kamu kepada Allah, ambillah sesuatu dengan haknya. Artinya kalau mau mengambil saya, nikahi saya, bukan dengan cara berzina seperti ini. Maka ketika itu saya langsung takut kepadamu ya Allah. Saking takutnya aku kepadamu ya Allah, maka aku tinggalkan dia dan uang yang sudah aku berikan aku ikhlaskan, dah kamu ambil dan kamu pulang. Rasa khauf, takut kepada murka Allah, azab Allah SWT. Ini akhlak, khauf, roja, zuhud, qanaah, kemudian hilm, sabar, memaafkan, tidak dendam. Ini adalah akhlak. Di antaranya khauf, rasa takut kepada Allah, ini adalah sifat batin. Maka karena aku takut kepadamu ya Allah, aku lepaskan dia dan uang yang sudah aku berikan pun aku ikhlaskan. Ya Allah, kalau itu aku lakukan karena kalau aku takut kepadamu ketika itu semata-mata karena Engkau ya Allah, maka berikan kepada kami jalan keluar dari tempat ini. Maka batu bergeser sedikit, tapi belum bisa cukup untuk keluar.
Baru yang ketiga mengatakan, ya Allah, saya dulu punya kerja bangunan di tempat saya, belum saya kasih upah, dia sudah pergi, nggak tahu dia kemana. Aku belikan upah itu kambing beranak pinak. Kalau saking banyaknya aku nggak bisa ngurus, kemudian aku mempekerjakan orang untuk ngurus kambing-kambingnya. Suatu hari dia datang menagih upahnya, aku katakan itu kambing semua dihilang dan para penggembalanya itu milik kamu. Jangan bercanda Tuhan, aku nggak bercanda. Hanya dia pun pergi ke sana, ambil seluruh kambingnya, nggak menyisakan satupun untuk aku. Aku lakukan semua itu karena Engkau ya Allah. Maka ya Allah, kalau muamalah saya itu betul semata-mata karena Engkau ya Allah, Engkau terima, maka berikan kami jalan keluar dari tempat ini. Maka Allah kemudian batu itu bergeser dan ketiganya bisa keluar dari tempat ini. Ghazali Maulana Sa'ad Habibullah sering beliau mengutip hadis ini dan mengatakan ini muamalah, muasyarah akhlak. Muasyarah akhlak dan muamalah yang benar akan menjadi sebab terbukanya pintu-pintu untuk umat Islam dari kesulitan. Kesulitan apapun yang menimpa kita, apabila kita muamalahnya betul, muasyarahnya betul, akhlak betul, maka Allah akan bukakan, Allah akan hilangkan kesulitan-kesulitan itu dari kita. Allah akan ciptakan untuk kita jalan-jalan keluar dari kesempitan-kesempitan, jalan keluar dari kesulitan, jalan keluar dari kesusahan, jalan keluar dari musibah kalau kita perbaiki muamalah, muasyarah dan akhlak. Di dalam kisah ini mereka nggak ada yang berwasilah dengan sholatnya, nggak ada yang berwasilah dengan puasanya, nggak ada yang berwasilah dengan hajinya. Ketika orang itu berwasilah dengan muasyarah, yang satu lagi dengan akhlak, yang satu lagi dengan muamalah. Maka seperti itu apabila hari ini umat Islam bagus muamalahnya, muasyarahnya, akhlaknya, maka semua pintu-pintu kesulitan, kesempitan akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan bukakan pintu keluar dari kesulitan-kesulitan ini. Maka hal yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita muhasabah diri kita. Kalau kita sudah dakwah sekian lama, tapi kenapa masih banyak masalah-masalah yang menimpa kita? Satu, memang kalau kita sudah betul, menurut kita muamalah kita betul, muasyarah betul, akhlak kita sudah bagus, masih ada masalah, maka itu memang Allah datangkan untuk menaikkan derajat kita. Masih ada kesakitan, masalah-masalah, karena itu untuk meningkatkan derajat kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika ingin meningkatkan derajat seorang hamba, kemudian kalau Allah lihat ini hamba tak mungkin mencapai derajat itu dengan ibadahnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala datangkan masalah dalam kehidupannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala datangkan penyakit dalam dirinya, dan kemudian dia bersabar, maka dengan sebab itu dia naik ke derajat yang Allah inginkan tersebut. Ya, setiap kita untuk diri kita, jangan kita menilai orang lain. Wah, kamu selalu banyak masalah, ini gak beres sih muamalah kamu. Gak boleh kita mengklaim orang lain, menuduh orang lain, dan mengkritik orang lain. Setiap kita kalau dalam hal ini adalah menghisab diri kita, muhasabah diri kita. Berarti yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala muamalah, muasyarah, akhlak harus kita perbaiki. Karena ini maksud kita buat dakwah, untuk menyempurnakan din agama dalam diri kita. Kemudian muamalah yang betul akan menyebabkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kita naungan di arasnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man anzara mu'siran aw wada'ahu anhu adallahu Allahu fi dhilli arsyihi yawma la dhilla illa dhilluhu, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Barang siapa yang dia memberi tempo kepada orang yang kesulitan, kepada orang yang miskin. Umpamanya ada orang punya hutang kepada kita dan memang dia belum bisa bayar. Untuk makan sehari-hari saja kadang kurang, apalagi untuk bayar hutang. Dan kita tahu, kemudian kita kasih dia tempo lagi. Ya udah nanti kasih tempo setahun belum bisa bayar, sudah tambah lagi setahun, sampai setahun nggak bisa ditambah lagi setahun. Atau bahkan dia memaafkannya. Ya udahlah Pak, nggak bisa bayar, sudah saya maafkan, nggak usah dipikirkan. Dan nggak usah minta imbalan, doakan saya saja, nggak perlu. Kalau kita bilang doakan saya, udah habis kebaikan kita. Jadi kita minta imbalan doa. Lalu itu minkum jaza awala syukur. Kisah sedang kami nggak minta imbalan dan kami nggak minta terima kasih.
apalagi minta didoakan. Nggak perlu begitu. Karena itulah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha kalau beliau memberi suatu kebaikan, maka beliau menyuruh pelayannya, kamu jangan buru-buru pulang, tunggu apa kata dia. Nah, maka setelah dikasih, kemudian dia jazakallahu khair, sampaikan terima kasih kepada beliau. Maka kemudian sampaikan, maka beliau semoga Allah juga membalas kebaikan dia. Jadi ucapan jazakallahnya sudah dibalas, kemudian infak sedekahnya balasannya nanti di akhirat. Jangan sampai infak kita sudah kita dibalas dengan jazakallahnya habis. Hari ini kan kita gitu, sedekah ya, ini doakan kami ya, habislah. Minta didoakan. La nuridu minkum jazaa'a wa la syukra. Ucapan terima kasih pun enggak mengharapkan. Nah, semata-mata karena Allah. Maka Allah berjanji Allah Subhanahu wa taala akan memberi dia naungan fi dhilli arsy, di bawah naungan arsy-Nya. Yauma la dhilla illa dhilluh, pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan beri kita naungan. Bila kita ngasih, ada teman kita, saudara kita, tetangga kita berhutang, belum bisa bayar, dah kasih tempo lagi. Udah berkali-kali nggak bayar, ya udahlah maafin aja. Maka Allah akan beri kita naungan pada hari kiamat. Naungan harusnya Allah Subhanahu wa taala. Itu hanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini Nabi SAW perintahkan kepada orang yang mampu, orang yang memberikan piutang, yang memberikan hutang, bukan kepada orang yang berhutang. Yang berhutang jangan menggunakan dalil-dalil ini untuk nembak orang-orang yang menghutangi dia. Ini Pak, saya bacakan hadis ini. Kalau Bapak mau dapat naungan aras nih, hutang saya dimaafin aja. Enggak bisa, itu untuk beliau. Jangan kita jadikan senjata untuk nolong dia. Untuk kita ya harus takut kalau kita nggak bisa membayar nanti di hari kiamat. Rasulullah nggak mau. Kepada sahabat di zaman Nabi, Rasulullah nggak mau menyolati jenazah. Orang pada hari kiamat, Rasulullah SAW bertanya, manil muflis, tahukah kalian siapa orang yang pailit, yang bangkrut? Sahabat mengatakan, man la dirham lahu, orang yang tak punya uang, yang punya dirham ya Rasulullah. Bukan. Orang baik dari umatku yang sholatnya segunung-gunung, puasanya segunung-gunung, kemudian taklimnya, dakwahnya segunung-gunung, tapi ketika di dunia dia pernah memakan hak orang lain, kemudian dia pernah mencaci maki, pernah melototi orang lain, pernah melirik orang lain dengan lirikan, mengejek. Dengan lirikan saja itu nanti dituntut orang yang dilirik. Nah, kita nggak mengucap apa-apa, cuma melirik aja, main mata dengan ini. Itu di akhirat dituntut, malaikat nulis, nah, kamu pernah melirik teman kamu dengan lirikan meremehkan kan? Mungkin nanti dia akan nuntut kamu. Lupa lagi yang kita omongin itu. Habis amal kita, kemudian yang nuntut masih mantri panjang, kita sudah tak punya kebaikan, akhirnya keburukan mereka ditaruh di atas kepala kita, sehingga kita hanya punya keburukan dan dimasukkan ke dalam neraka. Itulah orang yang paling dari umat. Ya, termasuk hak ya. Oh, hak hutang piutang. Hari ini kan orang mengatakan kan hak sesama manusia, kan Rasulullah sudah mendoakan dalam hadis bahwa waktu haji wada Rasulullah SAW berdoa di Arafah, kemudian beliau berdoa di Muzdalifah. Maka waktu di Muzdalifah menjelang subuh, Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa Nabi SAW. Waktu di Arafah, Allah hanya mengabulkan doa Nabi untuk orang yang zalim. Ya Allah, ampunilah dosa orang-orang yang mazlum, orang-orang yang dianiaya. Ketika itu Rasulullah berdoa, maka Allah mengabulkan, baik umatmu yang dianiaya, aku maafkan doanya. Kemudian ketika di Muzdalifah, Rasulullah SAW berdoa, ya Allah yang zalim juga ya Allah, begini saja ya Allah, Engkau orang-orang yang mazlum, Engkau kasih mereka pahala begitu banyak sehingga mereka merelakan hak-haknya, sehingga orang-orang yang zalim sudah ampuni. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa Nabi SAW, dan kemudian syaitan iblis mengambil debu dan menaburkan di kepalanya. Maka Rasulullah ketika itu tersenyum. Sayyidina Umar bertanya, tidak seperti biasanya engkau tersenyum ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, aku melihat lucu tingkah iblis ini.
Dia menaburkan debu di kepalanya karena dia tahu doaku untuk umatku diterima Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagian orang yang bodoh, wah ini doa orang-orang yang zalim dari umat Nabi saja diampuni, udah kita hutang sebanyak-banyaknya aja, korupsi sebanyak-banyaknya sudah ditanggung sama Rasulullah, dosa kita diampuni Allah. Ya kalau seperti itu yang paling tahu kan sahabat. Harusnya sahabat yang melakukan seperti itu, hutang untuk keluar di jalan Allah dan gak bayar. Kita asal untuk keluar jalan Allah tapi gak mau membalikan. Kalau malah didatangi malah menghindar, gak mau ketemu, ini kan repot. Jadi banyak orang yang salah dengan hadis ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukan seperti itu maksudnya. Hak di antara mereka bukan hak hutang piutang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka